Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat malam semua. Nah, malam hari ini seperti yang sudah disampaikan dibuka oleh Pak Robin tadi ya, kita akan mencoba melihat pengalaman Ignatius mengenai kalau saya memberi judulnya baik dan lebih baik, mana yang harus kita pilih. Nah, kita akan melihat pengalaman Ignatius di Yerusalem dan juga Barcelona. Kalau kemarin kita baru saja melihat bersama Frater Aryo pengalaman Ignatius di Venesia segera berangkat ke Yerusalem. Nah, pada hari ini kita akan melihat pengalaman Ignatius di Yerusalem dan setelahnya di Barcelona. Nah, mungkin pertanyaan yang muncul dalam kepala kita ya, mungkin kita perlu mengenali konteks terlebih dahulu gitu. Sebenarnya Ignatius tuh mengalami apa sih pada saat ia berada di Yerusalem dan juga di Barcelona? Apa yang dialami? Kalau kemarin kita ingat pengalaman di Venesia, dia menimbang-nimbang, aku harus bawa uang atau enggak ya ke Yerusalem? Atau uangnya mau diapain nanti? Nah, sekarang coba kita lihat pengalaman Ignatius di Yerusalem. Yang paling penting apa sih? Pengalaman paling penting apa yang dialami oleh Ignatius di Yerusalem? Saya mencoba mencatat beberapa pengalaman yang dialami oleh Inigo di Yerusalem. Pertama-tama tentu saja dia melakukan peziarahan. Dia berziarah di Yerusalem. Dia mengunjungi tempat-tempat di mana Tuhan Yesus dulu berada gitu ya. Oh, dulu Yesus berkhotbah di sini, dulu Yesus mengalami kenaikan Tuhan di sini, dulu Yesus wafat di sini. Dia mengunjungi tempat-tempat tersebut. Mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih yang pernah mengalami juga kesempatan untuk berziarah di tanah suci. Inilah yang dilakukan oleh Inigo di Yerusalem pada saat itu. Dan ketika ia mengunjungi tempat-tempat tersebut, tempat-tempat di mana dulu Tuhan Yesus berada, ia mengalami konsolasi yang begitu besar gitu ya. Karena ia merasa begitu dekat dengan Tuhan Yesus. Dia merasa ketika dia berada di tempat tersebut, dia menginjak tanah yang sama dengan yang diinjak oleh Yesus Kristus sendiri. Di saat itulah kontemplasinya begitu mendalam gitu ya. Dia bisa merasakan, membayangkan bagaimana Yesus menyentuh dirinya dan segala macamnya gitu. Nah, ketika ia mengalami konsolasi besar seperti ini, akhirnya muncul sebuah niat dalam dirinya gitu. Niat apa? Dia pengen untuk tinggal, pengen untuk tetap di Yerusalem. Kalau tadinya dia pengen pulang kembali ke Spanyol, ke Barcelona dan segala macam ya. Tapi setelah di Yerusalem mengalami begitu banyak konsolasi, dia berniat untuk tinggal. Dia ingin berdevosi di sana dengan tetap mengunjungi tempat-tempat yang dikunjungi oleh Yesus di zaman dulu. Dia juga ingin membantu orang-orang di sana gitu, membantu orang-orang Kristen, bahkan membantu orang-orang non-Kristen yang dalam tanda kutip ya berarti mereka orang-orang di sana yang Muslim di sana ingin membantu. Saya nggak tahu apakah dia ingin membaptis mereka atau seperti apa ya, saya tidak tahu. Mungkin saja ada niatan ke sana untuk membantu orang-orang di sana. Itulah yang dialami oleh Ignatius di sana. Ini baru yang baik-baik. Ketika niat baik Ignatius ini sudah muncul, ini kan niatnya baik sekali ya, berdevosi, membantu orang-orang di sana. Ternyata dia mengalami penolakan ketika dia mengatakan, bercerita kepada provinsial Ordo Fransiskan di sana. Pater, saya ingin tinggal di Yerusalem, saya ingin tinggal di Tanah Suci, saya ingin membantu orang-orang di sini. Pater provinsial menolaknya gitu, untuk tinggal di Yerusalem. Kenapa? Karena pada saat itu sudah begitu banyak orang yang kurang lebih melakukan hal yang sama seperti Ignatius, maksudnya tinggal di Yerusalem, tapi ternyata mereka itu ditangkap oleh prajurit-prajurit Muslim di sana. Setelah ditangkap ya siapa yang ngurusin ya? Pater-pater Ordo Fransiskan inilah yang ngurusin. Dan pater-pater Fransiskan ini nggak mau ribet gitu ya. Ah, kamu nyusahin aku aja. Udah kamu pulang ke sana ke Spanyol. Dia ditolak untuk bisa tinggal di sana. Bahkan ketika Ignatius itu ngotot, enggak Pater, pokoknya saya mau tetap di sini.
tetap akhirnya Pater Ordo Fransiskan itu, Pater Provinsial mengatakan, kamu kalau mau tetap ngotot seperti itu, saya ekskomunikasi. Saya punya surat dari Bapak Paus untuk bisa mengekskomunikasi kamu. Akhirnya dia mundur. Oke, saya kembali ke Spanyol. Nah, akhirnya ia kembali ke Eropa setelah mengalami penolakan oleh para Pater Fransiskan di sana. Nah, inilah dia. Setelah Ignatius kembali ke Eropa, pasti dia bingung dong. Nah, terus aku abis ini harus ngapain? Tadi niatku udah baik loh. Tinggal di Yerusalem, berdevosi, membantu orang-orang di sana. Nggak boleh. Terus sekarang aku harus ngapain? Mungkin pertanyaan inilah yang timbul di batin Ignatius pada saat itu ya. Apa yang harus aku lakukan gitu? Kita juga sering mengalami hal yang sama, saya rasa. Kebingungan setelah punya satu pilihan, baik, tapi ternyata ditolak. Lalu kita berpikir kembali, apa yang harus aku lakukan? Ini saya kutip dari autobiografi Ignatius. Ketika ia kembali, timbul sebuah pikiran dalam dirinya gitu ya. Akhirnya ia lebih cenderung untuk belajar beberapa waktu supaya dapat membantu orang. Akhirnya muncul pikiran dalam batin Ignatius. Atau aku membantu orang dengan cara yang lain saja ya di Eropa. Gimana aku bisa membagikan pengalaman rohaniku? Nah, untuk bisa membagikan pengalaman rohaniku, aku harus punya bekal. Untuk bisa punya bekal, aku harus studi. Akhirnya dia memilih, oke, aku mau belajar. Pertama-tama, pilihan yang dia pilih adalah aku mau belajar. Pilihan ini yang pada akhirnya diambil oleh Inigo pada saat itu. Dia memilih untuk belajar bahasa Latin pertama-tama. Dan dia belajar bersama anak-anak SD saat itu. Jadi bayangin ya, orang berumur 30 tahun, 40 tahun, ya mungkin kayak Pak Robin gitu, belajarnya sama anak-anaknya gitu, di satu sekolah seperti itu. Ya itulah yang dialami oleh Ignatius pada saat itu. Karena ada niat dalam dirinya, aku mau membantu orang. Gimana aku mau membantu orang kalau aku nggak punya bekal? Aku mau belajar supaya aku punya bekal. Nah, sekarang apa yang bisa kita refleksikan dari pengalaman Inigo di Yerusalem dan Barcelona itu? Dari pengalaman tersebut, kita bisa melihat bahwa Ignatius itu pada saat itu dihadapkan pada dua pilihan yang sebenarnya sama-sama baik. Pilihan Ignatius untuk menetap di Yerusalem itu adalah sebuah pilihan yang baik. Bagaimana tidak? Dia memilih untuk tinggal di Yerusalem karena ia ingin berdevosi, ingin lebih dekat dengan Yesus Kristus. Pasti baik. Ingin membantu orang-orang di sana, menanamkan cinta kasih di sana. Baik. Bukan tidak baik kan pilihan seperti itu. Lalu ada juga pilihan untuk aku mau belajar untuk bisa membantu orang-orang di Eropa. Ini juga pilihan yang baik. Nah, inilah yang sering kita hadapi dalam kehidupan ya. Ada dua pilihan baik, dua-duanya baik. Terus aku harus milih yang mana ya? Nah, sebenarnya inilah yang namanya diskresi Ignatian. Diskresi minggu kedua gitu ya. Kalau diskresi Ignatian itu cuma milih yang baik atau yang buruk ya itu namanya bukan diskresi ya. Sudah pasti kita harus memilih yang baik toh. Masa ya iya kita memilih pertindakan yang buruk. Nah, inilah yang namanya diskresi Ignatian sebenar-benarnya gitu ya. Ada dua pilihan baik. Aku milih yang mana sih? Nah, kalau dari pengalaman Ignatius di Yerusalem dan juga Barcelona, saya melihatnya seperti ini. Kita diajak untuk memilih mana yang lebih baik. Bagaimana caranya? Kita perlu bertanya dalam doa-doa kita. Pertanyaan yang kita ajukan dalam doa-doa kita tuh kayak gimana sih? Apakah aku bertanya pertanyaan yang di kiri? Bagaimana aku ingin melayani Tuhan? Apakah pertanyaan ini salah? Buat saya enggak.
Ini muncul dari niat baik kita. Kita benar-benar ingin melayani Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana aku ingin melayani Tuhan? Ini baik. Tapi ada satu hal yang lebih baik lagi. Bagaimana Tuhan ingin dilayani oleh diriku? Tuhan maunya apa sih? Bukan aku maunya apa sih untuk melayani Tuhan? Ya belum tentu apa yang aku mau untuk melayani Tuhan itu menjadi apa yang Tuhan mau dilakukan olehku. Perlulah kita bertanya, bagaimana sih Tuhan pengen dilayani oleh aku? Tuhan pengen aku melakukan apa ya? Bukan aku pengen melakukan apa untuk Tuhan, tapi bagaimana Tuhan ingin dilayani oleh diriku? Apa yang Tuhan inginkan daripadaku? Ini yang dialami Inigo di Yerusalem dan Barcelona, dan mungkin ada perubahan pertanyaan dalam diri Inigo pada saat itu ya. Sebelumnya dia masih begitu self-centered kalau menurut saya. Menurut tafsiran saya, Inigo itu masih self-centered ketika dia berada di Yerusalem. Dia mikirnya aku. Aku pengen melayani Tuhan, aku pengen melayani Tuhan, aku pengen melayani Tuhan dengan caraku. Padahal caranya Tuhan itu terkadang berbeda. Kalau seperti Pungta yang sebelumnya disampaikan oleh Frater Aryo dengan judul Rancanganmu bukan rancanganku, ya persis disinilah ya rancanganmu Tuhan, rencanamu Tuhan, bukan rencanaku. Bagaimana kita mengetahui rencana Tuhan ya? Bertanyalah, bagaimana Tuhan ingin dilayani oleh diriku? Nah, ini penutup. Mari kita berefleksi. Ini pertanyaan-pertanyaan refleksi yang coba saya rumuskan bersama dengan Ibu Gebi, partner saya yang ternyata hari ini tidak bisa datang. Ini pertanyaan-pertanyaan refleksi yang coba kami rumuskan. Mungkin ini bisa menjadi bahan permenungan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Kita mengingat kembali terlebih dahulu. Apakah aku pernah dihadapkan pada pilihan yang sama-sama baik? Lalu yang kedua, pada saat itu, aku mengambil keputusannya seperti apa? Pilihan mana yang aku ambil? Dalam doaku, kita menyadari kembali. Pada saat itu, yang aku tanyakan tuh saat menimbang-nimbang pertanyaan apa? Yang tadi itu ya, yang sudah saya tunjukkan. Aku self-centered, bertanya, aku mau berbuat apa untuk Tuhan? Atau God-centered, Tuhan mau apa dari diriku? Nah, yang keempat, bagaimana Tuhan menuntunku hingga pada keputusan yang terbaik? Kalau Ignatius, ini ia alami dengan cara ditolak oleh Pater Provinsial OFM. Nah, kalau kita pengalamannya seperti apa? Pasti bermacam-macam. Kalau saya boleh berbagi pengalaman dari partner saya, Ibu Gebi. Bu Gebi itu pernah ikut sebuah kelompok Fransiskan, Ordo Ketiga Fransiskan itu ya, yang awam-awam itu. Itu baik ya, baik sekali, kan, suci. Tapi justru karena dia ikut di sana, suaminya itu nggak suka, keluarganya jadi ikut terbengkalai. Nah, persis disinilah ketika ia mengalami seperti itu, ia bertanya kepada Romo pembimbingnya, gimana ini Romo, saya harus berbuat apa? Romonya bilang, ya kamu keluar dari Ordo Fransiskan, Ordo Ketiga itu. Kamu urus keluargamu. Itu pilihan yang terbaik. Bu Gebi ini juga mengalami hal yang kurang lebih sama dengan Inigo ya. Tapi ya, kita semua pasti punya pengalaman-pengalaman yang berbeda-beda satu sama lain. Saya hanya memancing seperti itu ya, bahwa sebenarnya terkadang apa yang nampaknya baik, pilihan yang nampaknya baik, belum tentu adalah kehendak Tuhan untuk kita. Jadi kita perlu cermat dengan bertanya, apa yang Tuhan inginkan daripadaku? Itu mungkin 4 pertanyaan ini bisa dicatat supaya bisa menjadi
bahan permenungan dalam peziarahan kita selama 1-2 hari ke depan.